Ketika melihat kondisi orang-orang di Indonesia, saya banyak berpikir tentang apa itu eksploitasi secara global. Mengapa daya beli penghasilan sehari seseorang di bagian dunia tertentu sama dengan daya beli penghasilan seminggu seseorang di timur? Ketika ada topik sepenting ini, mengapa para pemimpin agama berbicara tentang Tuhan yang menjadikan seseorang sebagai nabi hanya untuk menjelaskan bagaimana dan berapa kali seseorang harus membasuh hidung saat berwudhu? Saya ingin bertanya kepada semua orang, jika orang-orang yang bersatu mengikuti jalan yang ditunjukkan kitab ini bisa berorganisasi dengan baik, kekuatan apa yang dapat menghalangi mereka? Kadang orang bertanya, mengapa negara tidak memperhatikan prinsip-prinsip kitab ini? Karena tidak ada negara yang ingin berurusan dengan masyarakat yang cerdas, tidak tertipu, dan terorganisasi dengan baik. Jika kita melihat sejarah segera setelah kematian Nabi Muhammad, kita dapat melihat sesuatu yang aneh. Seolah-olah fakta-fakta asli dihapus dan digantikan dengan informasi palsu yang diceritakan kepada orang-orang. Hanya kurang dari 100 tahun setelah wafatnya Nabi, orang-orang mulai mendengarkan cerita dongeng. Kisah-kisah tentang orang yang tidur di gua selama 300 tahun, atau seekor keledai yang mati, tulangnya membusuk, kemudian hidup kembali menjadi keledai, atau orang yang bisa terbang di udara. Kemudian muncul pemahaman agama yang berbahaya, di mana orang-orang diceritakan bahwa menentang cerita para pemimpin agama berarti keluar dari agama, bahkan dianggap murtad dan diancam dengan hukuman mati. Ketika orang-orang membaca bahwa Al-Quran berbicara tentang kehidupan nyata, mereka menjadi takut. Karena pemahaman mereka tentang Tuhan adalah Tuhan yang hanya terkait dengan ritual ibadah teatrikal, atau Tuhan yang terlalu mencampuri cara orang berpakaian. Tuhan yang tidak peduli dengan orang-orang yang tidak membantu satu sama lain, atau yang saling menyakiti. Ali Imran. Siapakah keluarga Imran dan apa maknanya? Banyak tulisan sudah ditulis mengenai topik ini. Gaya kami adalah menulis apa yang belum ditulis, membicarakan apa yang belum dibicarakan. Saya tidak berpikir bahwa semua nama yang disebutkan dalam kitab adalah nama biasa. Nama para nabi juga termasuk dalam hal ini. Seharusnya mengandung makna atau setidaknya menunjukkan suatu titik dalam data arkeologi. Untuk keluarga Imran, alih-alih terjebak pada berita-berita yang datang dari sumber Israeliat, saya malah mengejar arti kata tersebut. Dalam bahasa Akkadia yang berasal dari ribuan tahun yang lalu di wilayah yang sama, saya menemukan bahwa kata yang paling mendekati, Imran, adalah amiran. Artinya, secara tepat sesuai dengan komposisi, adalah yang menyaksikan. Jika benar demikian, itu berarti keluarga para saksi atau keluarga orang-orang yang selalu menyaksikan, yaitu bersaksi sepanjang sejarah. Setelah nama surah ini, mari kita masuk ke isinya. Dalam kitab-kitab kuno dan suci yang bahkan dianggap sebagai karya sumber seperti karya Qurtubi, telah dicari jawaban mengenai dari mana dan bagaimana kita mengeluarkan huruf agar terlihat lebih baik. Kaum Templar sangat menyukai hal-hal seperti gambar, suara, dan pengulangan. Karena menurut mereka, pergerakan alam, perubahan, dan perilaku makhluk hidup, semuanya dapat dikendalikan dengan memahami gambar, suara, dan pengulangan tersebut. Lihatlah, Tuan Qurtubi juga menambahkan dalam bukunya bahwa tujuan akhir dari surah ini adalah melindungi dari gigitan ular. Alih-alih menyatakan bahwa informasi dalam Al-Quran membebaskan manusia dari pendeta dan aturan kuil, mereka lebih suka percaya bahwa itu adalah penawar untuk hewan melata. Jika kita menganggap baron agama sebagai reptil beracun, itu bisa menjadi metafora yang bagus. Bagaimana kita membaca agar terhindar dari khotbah palsu orang-orang beracun? Marilah kita mendengarkan siapapun yang memberi kita kekuatan untuk terus hidup dan menjaga dinamika yang memberi kehidupan tetap tegak. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang memiliki kehidupan dan menjadi sumber segala kehidupan. Dia adalah penyangga segala sesuatu, yang menjaga keseimbangan dan ketertiban alam semesta. Jika tertulis, Nezele, itu berarti, diturunkan. Nezele aleke, berarti, disampaikan kepadamu. Dalam hal ini, kitab akan disampaikan sebagai satu kesatuan sekaligus. Namun, ketika menggunakan Nezele,
Penyampaian kitab terjadi dalam sebuah proses berkelanjutan yang tidak kita ketahui. Bilhak, mari kita ingat makna kata ini. Bagian yang benar atau asli yang diperlukan untuk menjadi utuh. Inilah ungkapan yang menekankan pentingnya kitab ini bagi kita. Satu-satunya kitab yang mengandung prinsip dan jawaban yang benar untuk menutup kekosongan besar dalam jiwa umat manusia. Apa luka besar dalam diri umat manusia dan apa akibatnya? Sebentar lagi, di ayat 4, kita akan membaca ungkapan, azabun syadid. Ini adalah situasi yang tidak akan bisa dihindari oleh mereka yang mengabaikan kitab yang hakiki. Tampaknya ada pengamatan yang indah dari salah satu master besar, Erich Fromm. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang sadar akan keberadaannya dan kematiannya, dan karena itu memiliki rasa takut. Dan dalam hal ini dia adalah keanehan sejati. Ketakutan ini menyebabkan lompatan maju atau mundur. Lompatan maju yang dimaksud adalah dengan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan menghasilkan nilai serta kualitas yang lebih tinggi. Sementara lompatan mundur adalah berusaha menjadi binatang dengan bertindak tanpa kelas. Semakin rendah kepercayaan diri seseorang, semakin mudah ia melakukan tindakan yang tidak terpuji. Untuk itu, setiap individu perlu membangun kepercayaan dirinya. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan bersikap tulus kepada sesama manusia, menunjukkan kasih sayang, dan memberikan kontribusi positif. Sekelompok yang membunuh bayi untuk menutupi kekurangan dalam diri mereka telah melakukan operasi transplantasi rambut dengan sedikit uang yang mereka dapatkan. Tim bedah ini terdiri sepenuhnya dari anggota PKK dan VETO. Kedua kelompok ini, yang umumnya bermusuhan dengan masyarakat, adalah dua kelas yang terasing. Mereka adalah orang-orang yang meremehkan hak hidup orang-orang yang tidak berasal dari kelompok mereka sendiri demi kepentingan pribadi mereka yang sederhana, yaitu orang-orang kafir menurut istilah agama. Ayahnya menenggelamkan putrinya karena mencurigai bahwa putrinya memiliki pacar. Setelah itu, ia yakin akan kecurigaannya dan melakukan perbuatan tersebut. Perilaku ayah tersebut digambarkan sebagai skizofrenia. Ketakutan yang disebutkan sebelumnya adalah yang mendorongnya untuk membunuh. Kekosongan di dalam dirinya tumbuh begitu besar sehingga kejahatan yang ia lakukan sama besarnya. Semoga kau masuk neraka dan tidak pernah kembali. Makhluk mengerikan itu ingin memiliki sepupunya sebagai upaya untuk mengisi kekosongan besar dalam dirinya. Dia membunuh gadis kecil itu karena tidak menurut. Bahkan binatang pun tidak akan membunuh karena alasan seperti itu. Pikiran yang rusak, masalah utamanya adalah jurang besar dalam diri mereka. Jika mereka mengabaikan kitab Allah dan malah mengikuti kitab-kitab orang yang mengaku berbicara atas nama Allah, maka membunuh orang yang tidak bersalah dan menanam bom di tempat umum bukan lagi dosa, melainkan pahala. Gempa bumi adalah gerakan energi alami dari alam. Tidak ada yang dapat mengendalikannya sesuai kehendak. Namun, keinginan untuk berkuasa dari mereka yang mengaku berbicara atas nama Tuhan adalah untuk mencapai kekuatan Tuhan dan berbicara kepada manusia sebagai Tuhan. Itu adalah cara termudah untuk mengendalikan. Mereka yang mengklaim lompatan besar ke depan bukan hanya orang-orang aneh di lingkungan kita. Lihatlah. Gereja juga memiliki klaim serupa. Saya tidak tahu harus mengatakan apakah orang-orang jatuh ke dalam kondisi seperti ini atau berubah. Ada pendeta yang begitu kuat sehingga mereka dapat mengendalikan tubuh manusia dan mengubah mereka menjadi monyet. Jika mereka dapat melampaui batas alam, pasti ada kekuatan supranatural. Ayo kita semua menyerah pada orang-orang yang dapat bermain-main dengan pengaturan alam. Saya akan memberikan contoh lain tentang orang-orang primitif yang mengklaim lompatan besar ke depan, tetapi justru melompat ke belakang. Saya pernah bertetangga selama bertahun-tahun dengan orang-orang seperti itu di Bağcılar, Istanbul. Jika kamu mengatakan kepada teman dekatmu, bahkan teman masa kecilmu yang memiliki pandangan yang aneh,
bahwa kamu tidak menganggap serius salah satu aturan ahlu sunnah yang dia percayai, dia akan langsung menyebutmu sebagai bukan dari keturunannya. Orang-orang ini bahkan telah mempraktikkan ucapan mereka. Mustahil untuk menawarkan Al-Quran kepada orang-orang sakit jiwa lainnya, sama seperti mustahil untuk menyembuhkan kanker yang ganas. Sekarang, tanpa ada tuntutan apapun, orang-orang ini melakukan tindakan yang memperbaiki kehidupan, meskipun dalam hati mereka penuh dengan kekhawatiran. Di Pulau Bali, mereka menyelamatkan bayi-bayi yang terlantar dan memberikan mereka kehidupan dengan segala keterbatasan mereka. Jika ada bantuan, mereka bisa melakukan lebih banyak lagi. Kitab yang diberikan kepada kita sebagai kebenaran juga berfungsi sebagai konfirmasi terhadap apa yang telah ada sebelumnya. Apa yang telah ada sebelumnya? Tulisan-tulisan yang disebut Taurat dan Injil. Sebelumnya, kami telah membaca Taurat dan Injil dan menemukan banyak kesamaan antara kedua kitab suci tersebut dengan Al-Quran. Al-Quran seakan-akan menjadi pengingat terakhir, yang menggarisbawahi poin-poin penting yang telah kita temukan bersama. Secara pribadi, saya yakin bahwa pemahaman saya yang mendalam tentang banyak hal, seperti kisah 7 orang yang tidur, sebagian besar berkat pembacaan Taurat dan Injil yang cermat. Dulu, ia telah menuntun kita pada jalan hidup yang manusiawi dengan mengajarkan pentingnya berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan. Dengan prinsip-prinsip ini, penderitaan mereka yang menghina hak hidup manusia akan semakin mendalam, karena hukum alam tidak bisa dielakkan dan tindakan buruk akan kembali pada diri sendiri. Kami pertama kali menemukan kata Furqan di dalam surah Al-Baqarah. Artinya adalah pemisah. Ketika dikaitkan dengan Musa, hal ini membuat saya merenungkan kebijaksanaan dan upaya Musa dalam memisahkan penganut agama Tauhid dari kegelapan. Bukan hanya kitab, tetapi juga Furqan yang terpisah diberikan kepada Musa, sebuah kitab yang memiliki sifat Furqan untuk memisahkan umat manusia yang akan binasa dari kehancuran. Kitab yang kita miliki juga memiliki sifat yang sama. Mari kita pikirkan sedikit lebih dalam, karena dalam Al-Quran, konsep Furqan selalu dikaitkan dengan suatu hal yang ingin diajarkan kitab ini secara khusus. Pada surah pukul 8.41, setelah dua kelompok bertemu dalam peperangan, sebagian dari harta rampasan perang harus disisihkan untuk orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan. Perhatikanlah hari pemisahan ini. Ini datang dari tempat yang tidak kita duga. Mengapa kita harus menyisihkan sebagian harta kita? Pada surah pukul 8.28 dikatakan bahwa jika kita tidak melakukannya, kita akan jatuh ke dalam fitnah. Artinya, harta kita akan seperti emas yang dimurnikan dengan api, dan sisanya akan dibuang seperti sampah. Namun, jika kita bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip ini dan memiliki empati, maka kita akan memiliki identitas Furqan. Tidak peduli paragraf mana yang saya baca, akhir yang memilukan selalu menggambarkan permasalahan yang menjadi luka mendalam bagi kemanusiaan. Kata, balas, yang terdiri dari huruf nun, kaf, dan mim berarti pembalasan atas tindakan buruk. Prinsip umum yang mengatakan bahwa kejahatan akan kembali kepada pelakunya sebenarnya merupakan refleksi dari ayat-ayat suci. 1 Elif Lam Mim 1:30-40. Dua sumber kehidupan dan kekuatan yang tidak memiliki otoritas selain dirinya sendiri. Pemilik kehidupan dan keteraturan alam yang terus-menerus, serta yang selalu menjaganya tetap kokoh. 3 kitab ini, yang berasal dari sumber yang sama seperti Taurat dan Injil, dan yang menegaskan informasi yang dibacakan di dalamnya, disampaikan kepadamu dalam suatu proses untuk memenuhi kebutuhanmu dan menutup kekurangan dalam dirimu. 4 Sebelumnya, dia menunjukkan jalan kehidupan yang layak bagi manusia dengan memberikan kesadaran untuk menyisihkan sebagian hasilmu bagi yang membutuhkan. Dengan semua prinsip ini, rasa frustrasi dalam diri mereka yang mengabaikan hak hidup manusia semakin meningkat, karena aturan alam tidak dapat dilanggar, dan perilaku permusuhan akan kembali kepada pelakunya.